karena perusahaannya sangat maju. Jadi uang bukan masalah bagi Ustadz Liwi. Jadi untuk mendapatkan wanita seperti mau ditato itu begitu mudahnya. Pada makan, tiba-tiba aku masuk duluan ke mobil, suruh masuk duluan, dan Ustadz masuk dan berbincang-bincang, dan adalah sesuatu yang terjadi kan. Langsung tiba-tiba singkaplah dia itu sarung tuh ya, jubah sih ya. Kaget aku dong. Diangkat jubah. Nah dia ternyata mau nutup semua hording pintu karena itu masih siang sore kan, banyak orang lewat. Ditutup hording. Lalu kenapa Ustadz, kata gue ditutup gitu kan. Tak buat apa kata dia gitu kan. Tiba-tiba ya hampir dia mau ini aku menyentuh kan, mau begini, datanglah si driver. Halo, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai ceritanya. Tapi viralnya pernyataan mau ditato terhadap apa yang diceritakan tentang Ebit Lew atau Ustadz Ebit Lew memang sangat memprihatinkan. Di sini barangkali saya akan bercerita bagaimana solusi yang terbaik. Hadirin sekalian, ikuti cerita ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Ustadz Ebit Lew yang saya hormati dan saya kagum dengan cerita-cerita yang diangkat ke permukaan, rata-rata mengangkat anak jalanan menjadi orang baik. Dan tampak di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tampak dermawan, memberi santunan, kemudian memberi hijab wanita-wanita jalanan, dan masih banyak tontonan-tontonan yang sering saya sikapi atau saya apresiasi. Begitu juga saya sudah melakukan beberapa kali meliput atau mengangkat konten-konten tentang anak pang. Seperti ada di konten Wagdo Gubuk Apung, itu ada beberapa konten yang saya liput sendiri, bahkan mengamati ketika saya berada penataran di suatu tempat. Ternyata di hotel itu banyak sekali di jalan rayanya anak-anak pang dengan motor yang dihias luar biasa indahnya. Kemudian saya semalam suntuk tidak tidur, mengamati dari atas hotel itu, kebetulan berhadapan dengan jalan. Saya amati dari dari menit ke menit dan diliput, dan akhirnya dibuat resume. Dan begitu juga saya datang dialog langsung dengan mereka. Sesungguhnya di antara mereka itu memang kebanyakan adalah broken home. Mari kita dengarkan dulu pendapat wanita dari Malaysia yang seolah-olah mengadu antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Padahal kenyataannya tidak begitu. Di Indonesia juga penggemar Ustadz Liw banyak. Tapi yang pro kepada mau ditato juga ada. Jadi kita nggak mau memperkeruh keadaan lagi. Dan untuk Mbak Mondi, kalau misalnya Mbak ngerasa kayak ada waktu diajak Ustadz Ebit Lew datang ke Malaysia, kayak udah ngerasa yang ada something atau ngerasa ada yang ngeganjal gitu kan, sebenarnya Mbak bisa menelpon polisi Malaysia ataupun kedutaan Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Apakah anak-anak pang itu memerlukan bantuan ekonomi dari masyarakat sekitar? Tapi terlalu dini jika mengatakan bahwa mereka anak-anak pang itu adalah anak-anak yang ekonominya minim. Sebenarnya banyak juga di antara mereka itu adalah anak-anak orang kaya. Tetapi karena suka dengan kehidupan seperti itu, makanya dia
bagaimanapun juga tetap lari ke jalan. Karena apa? Itu sudah merupakan budaya mereka. Dan orang-orang kaya itu yang hidup melebur dengan mereka, persatuannya sangat kuat. Ada peristiwa apapun mereka kompak. Kalau motornya mogok itu berbondong-bondong membantu. Begitu juga ikatan-ikatan lainnya itu harmoni. Bukan mereka itu butuh uang, bukan mereka itu butuh ekonomi yang ekstrim sebenarnya. Walaupun kebanyakan di antara mereka seperti itu, tetapi banyak mereka itu adalah anak-anak keluarga orang kaya yang orang tuanya memang broken home. Begitu salah satu di antaranya. Peristiwa itu juga pernah saya alami ketika wawancara di suatu tempat dan bisa dilihat kontennya. Mereka itu banyak yang mengatakan karena bapak dan ibunya cerai, kemudian ekonomi itu, uang itu betul-betul dia penuhi, dan tidak ada masalah dengan keuangan. Akhirnya dia lari ke jalan karena perlu perhatian, perlu dialog, perlu komunikasi dari hati ke hati, begitu. Mereka itu perlu tempat mengadu. Makanya tempat mengadu yang terbuka adalah dengan anak-anak pang seperti itu. Jadi anak pang itu keliru jika dianggap semuanya adalah orang-orang yang butuh ekonomi. Mereka itu kadang-kadang hanya ingin butuh tempat curhat gitu. Nah, kelihatannya mau ditato ini wanitanya kan cantik. Nah, dia itu termasuk papan atas di antara kelompok-kelompok anak pang. Kenapa dikatakan papan atas? Tampaknya di antara semua anak pang kan yang paling cantik memang mau ditato. Jadi ketika ada panggung, walaupun kita tidak tahu apakah ekonomi Modi ini, apakah keluarganya keluarga mampu atau termasuk keluarga yang memang membutuhkan bantuan, kita kan tidak tahu secara detailnya. Tapi yang jelas sekarang Modi sudah memiliki panggung, diajak bicara di podcast, dan sekarang sudah viral, mungkin sudah selevel dengan artis. Padahal dulu bukan siapa-siapa. Ketika ketemu dengan Ustadz Leo, kemudian publikasi dia mau memakai hijab, kemudian diajak ke Malaysia, itu kan sudah trending di mana-mana. Semua orang juga tahu siapa Modi Tato. Dulu kan Modi Tato siapa Modi Tato? Sekarang mungkin dengan Ustadz Leo sendiri yang lebih populer sekarang adalah Modi Tato. Karena apa? Karena keunikannya itu. Tiba-tiba dapat panggung, diajak podcast dan ceritalah tentang peristiwa yang dilakukan Ustadz Leo. Oke, hadirin sekalian yang saya muliakan, perlu diketahui karena saya sering bergaul dengan orang yang berpakaian jubah seperti itu, yang namanya mengangkat jubah secara spontan itu tidak usah ketakutan, terutama kaum wanita. Karena apa? Yang namanya jubah itu kalau mau naik mobil, kalau mau duduk di kursi itu memang selalu ditarik ke atas, tujuannya itu supaya tidak najis, supaya tidak kena lantai, supaya ya itu spontan refleks. Jadi kalau naik mobil tiba-tiba menarik jubahnya ke atas dan mengagetkan, mungkin bagi kaum wanita yang bukan muhrim memang merasa risih karena begitu jubahnya diangkat kan pasti itu bukan cuma betis yang kelihatan, sampai pahanya pun kelihatan. Ini yang membuat risih, jangankan perempuan ya, laki-laki pun kadang-kadang ketika naik mobil kita ada di atas, mengangkat jubahnya terlalu tinggi sampai pahanya kelihatan, itu kadang-kadang memang tidak nyaman ke hati. Oleh sebab itu sebaiknya yang lain muhrim jangan satu mobil, mobilnya dipisah, atau mungkin joknya jangan Ustadz Leo di tengah, mungkin Ustadz Leo duduknya di depan, jangan berada di belakang bersatu dengan
mau ditato. Itu barangkali sebagai koreksi salah satu di antaranya. Lagi-lagi kita bicara tentang ilmu sosiologinya ya, secara ilmu sosialnya, bahwa di anak pang itu ada beberapa tingkatan. Ada upper, middle, lower dari segi ekonominya. Bagi mereka yang papan atas seperti Modi, itu saya punya kisah. Punya anak orang kaya yang pesantrennya tidak baik, hanya numpang tidur di pesantren itu. Akhirnya pesantrennya ilmunya tidak dapat, hanya bergaul saja. Setelah itu dia menjadi anak binal yang luar biasa binalnya, kabur dari lokasi pesantren dan pergi ke tempat-tempat wanita tunasusila, menurut ceritanya seperti itu. Karena dia punya uang, karena uang berapapun minta ke orang tua dikasih. Tapi apa yang terjadi, kok tiba-tiba dia menjadi alim yang luar biasa. Dia tidak pesantren, tetapi dia salatnya jadi bagus, kemudian tata kramanya totalitas. Dibandingkan dengan orang yang pesantren manut-manut saja pada kiai, tapi secara beribadah itu begitu khusyuknya, lebih khusyuk daripada yang lain. Setelah berdialog, apa yang terjadi sangat mengejutkan. Ternyata di tempat wanita tunasusila, menurut pengakuan dia, karena merasa punya uang, mau membeli wanita secantik apapun saya bisa. Kan pemikirannya begitu. Ternyata yang murahan-murahan itu adalah wanita-wanita yang wajahnya tidak sempurna. Yang wanita-wanita yang wanita tunasusilanya itu memang butuh uang dan wajahnya pun tidak terlalu cantik. Itu yang mereka ngumbar. Tetapi mereka yang di tempat itu wajahnya cantik, kemudian ekonominya juga mapan, hanya membutuhkan pergaulan, mereka itu tarifnya tinggi dan pilih-pilih. Nah, inilah yang menyadarkan anak pesantrenan itu menjadi sadar, padahal dia tidak pesantren sebenarnya, karena orang tuanya kaya, dititipkan di pesantren, kabur-kabur begitu. Ternyata dia malah berada di tempat seperti itu. Nah, dia itu datang menemui, milih, ya ini yang cantik dia deketi, yang cantik deketi, yang cantik deketi begitu. Ternyata semuanya nolak. Karena apa? Wajah dia itu memang tidak seganteng yang lain begitu. Orangnya biasa-biasa saja, tetapi ekonominya mumpuni karena orang tuanya orang kaya. Ternyata ketika menawar wanita tunasusila pada saat itu ditolak-tolak, ceritalah kemana-mana, merasa tidak berharga di dunia ini. Wanita WTS saja menolak dirinya gitu, padahal saya mau bayar berapapun begitu. Nah, dari situlah begitu rendahnya diri ini, kata dia bilang begitu. Wanita yang jualan saja menolak saya, berarti saya ini begitu terhina di dunia ini gitu. Akhirnya dia nangis dan bersujud. Itulah salah satu gambaran. Jadi jangan menganggap orang yang berada di tempat prostitusi, orang yang berada di anak pang di pinggir jalan, itu kelasnya sama, beda. Yang Modi ini adalah anak pang kelas atas karena wajahnya memang, postur tubuhnya memang cantik begitu kan, hanya mukanya dicoret-coret dan kelihatannya seperti butuh uang. Tampaknya dia termasuk anak pang papan atas. Dan ketika diberi panggung, sekarang itu sudah podcast di mana-mana, laku ditonton orang karena yang diangkat adalah Ustadz Liu. Di mana Ustadz Liu kan jauh sebelum Modi Tato itu terangkat, Ustadz Liu di mana-mana ya, di televisi, di YouTube, apalagi di berbagai medsos. Siapa sih yang tidak kenal Ustadz Liu? Dan sekarang Modi Tato menyalip lebih dahsyat, lebih populer daripada Ustadz Liu karena berbicara tentang negatifnya Ustadz Liu menurut versi Modi Tato. Karena dia mengatakan begitu naik mobil, di dalam mobil ada Modi Tato sendirian, begitu naik mobil ngangkat jubah. Nah, tapi dia tidak diceritakan ngangkat jubahnya setinggi apa. Yang jelas kalau naik mobil pasti jubah diangkat. Dan yakin sampai kelihatan sampai paha-pahanya. Itulah yang membuat Modi Tato ketakutan.
Diduga seperti itu. Adapun mengenai jendela kacanya ditutup pakai hardeng, yang namanya di dalam mobil berdua, kalau tiba-tiba di luar ada yang motret kan berbahaya. Nanti bisa isu yang tidak nyaman ya. Karena Ustadz Liu kan sudah populer kemana-mana dan itu bisa jadi konsumsi publik dan bisa untuk menaikkan berita, begitu diantaranya seperti itu. Nah, oleh sebab itu wajar jika pintunya jendela-jendelanya itu ditutup dengan hardeng. Ketika sopir datang, kok kenapa hardengnya ditutup? Ya, itu wajar saja bertanya seperti itu. Saya rasa ini hanya miskomunikasi saja dan Modi Tato sekarang kelihatannya punya kesempatan mempopulerkan dirinya karena dipanggil untuk podcast gitu kan. Dan sekarang menjadi viral karena mengangkat Ustadz Liu tadi. Nah, permasalahannya sekarang lebih baik solusinya kalau memang ingin ke jalur hukum, kalau Modi Tato itu merasa dilecehkan, walaupun sebenarnya kan hanya ditatap terlalu dekat, kemudian pipinya dielus. Nah, yang dielus yang mana? Yang dielus adalah yang ada tatonya. Secara hukum Islam ternyata Modi Tato itu tahu tentang hukum Islam, berarti dia bukan orang sembarangan. Tentang ajaran Islam tahu, kan bukan muhrim kok pegang pipi. Kan masalahnya karena pegang pipi itu. Nah, oke. Ini barangkali yang akan kita bahas lebih detail. Baiklah, kita lanjutkan. Di dalam ajaran agama, lain muhrim tidak boleh bersentuhan. Tetapi ada juga ajaran-ajaran yang lebih detail, diantaranya kalau mau nikah, itu wanitanya boleh ditelanjangi di hadapan calon mertua. Tapi hanya untuk dilihat saja, supaya nanti setelah nikah tidak kecewa kalau dia itu ternyata punya kelainan di fisiknya atau bukan gadis padahal dia masih perawan, tetapi ada kelainan, pernah kecelakaan sehingga kegadisannya menjadi hilang dan sebagainya, itu kan dibuka. Nah, ini juga sama, mungkin saja yang namanya Ustadz Liu itu jatuh cinta karena kecantikannya ya. Dan bagi Ustadz Liu yakin wanita-wanita secantik apapun dengan mudah dia dapatkan karena Ustadz Liu itu termasuk konglomerat di Malaysia secara ekonomi, tampaknya kan seperti itu ya, karena perusahaannya sangat maju, jadi uang bukan masalah bagi Ustadz Liu. Jadi untuk mendapatkan wanita seperti Modi Tato itu begitu mudahnya. Namun ada sensasi-sensasi yang berbeda ketika Modi Tato itu benar mau diangkat sebagai pramesuri, sebagai istri, mungkin akan lain ya ceritanya. Karena apa? Mengangkat hamba sahaya. Seolah-olah zaman Rasulullah dulu ada budak belian ya. Budak belian diangkat martabatnya menjadi pramesuri, kan seperti itu kesannya. Padahal kalau kita kembali ke cerita tadi, di anak pang itu tidak semuanya seolah-olah dia itu hamba sahaya. Ada orang yang ekonominya bagus tapi masuk dengan bergabung dengan golongan mereka, dan mereka itu tidak butuh tentang bantuan ekonomi, dibawa ke penginapan hotel berbintang begitu, bahkan dia jenuh. Kadang-kadang rindu, seperti saya pribadi karena dibesarkan sejak kecil berada di desa, di rumah bambu, di nenek buyut berada di gunung, ada air alami, mandi di pancuran bersama-sama. Kadang-kadang ada rasa kerinduan seperti itu. Maka sekarang pun ketika sudah terbiasa dari ruang AC ke AC, kalau liburan itu pasti pergi ke kampung-kampung yang memang saya miliki. Rumahnya gubuk, dindingnya bambu, dan saya nyaman tidur di situ gitu. Ini juga sama. Modi Tato itu dibawa ke mobil yang eksekutif miliknya Ustadz Liu, itu Ebit Liu,
kemudian dibawa ke hotel-hotel berbintang seperti tampak di video yang ditayangkan ini di belakang saya ini. Ya sebenarnya dia tidak butuh itu, yang dia butuh adalah pergaulan, berada di pinggir jalan dengan ngobrol dengan mereka vulgar dan sebagainya. Ketika sekarang ada kesempatan publikasi lewat podcast dan langsung viral, dianggap ini adalah peluang. Ya benar-benar peluang, dia kan menjadi artis saat ini. Mungkin untuk iklan suatu produk sekarang dia sudah mumpuni. Apalagi dia sekarang kan menayangkan peristiwa-peristiwa seperti ini berada di berbagai medsos, mungkin juga milik dirinya sendiri. Itulah sebagai bahan gambaran, sebaiknya diselesaikan dulu permasalahan ini, jangan sampai masing-masing. Ustadz Leo kan sudah punya media sendiri, sebaiknya segera diklarifikasi, bertemu saja dari piece to piece. Barangkali itu saran dari saya, mudah-mudahan semuanya secepatnya diselesaikan dan jangan hal ini dianggap suatu aib. Anggap ini adalah pembelajaran bagi masyarakat bahwa wanita tunasusila berada di tempat prostitusi saja, di situ ada klasifikasinya. Tidak semuanya murahan. Mereka pilih-pilih yang berani bayar mahal, yang berani aturan-aturan yang dia miliki. Mentang-mentang laki-laki punya duit, datang ke situ mau milih yang mana? Menurut informasi yang saya dapatkan enggak begitu. Mereka itu di dalam yang murahan-murahan itu adalah mereka yang benar-benar memang butuh uang, mereka yang benar-benar dari ekonomi minim, enggak peduli. Nah, itu jangan menganggap semuanya begitu. Nah, anak pang juga sama. Mereka itu punya komunitas yang kompak sekali dan tidak semuanya membutuhkan uang darurat. Tidak. Di antara mereka dalam keadaan darurat tinggal menghubungi orang tuanya, selesai masalahnya, kan gitu. Tapi dibiayai uang berapapun, uangnya akan habis-habis terus. Karena apa? Ya untuk berpoya-poya seperti itu. Jadi pendidikan yang paling utama itu sejak kecil, pembiasaan. Ketika mereka itu sudah ada di jalanan, diangkat oleh Ustadz Ebit Leo ke tempat yang lebih berharga, ya akan kembali lagi ke sana kalau hatinya tidak terbeli. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.